Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya kita belajar tentang eh, pengertian matriks, hari ini kita akan belajar tentang mana ya keluarnya? Kita akan belajar tentang jenis kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Nah, ada apa saja dalam matriks ini, istilah-istilah yang tentunya nanti tidak boleh asing lagi ya. Ada yang disebut dengan matriks identitas. Ada banyak ya, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi, kemudian ada matriks nol. Kalau misalkan kita contoh, kita buat matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang isinya satu baris. Ya, isinya satu baris berarti 1 dikali n. Contohnya gimana? Ini matriks A sama dengan ya 1, 2, 3 ya cuma satu baris. Kalau ada juga disebut sebagai matriks kolom. Kolom berarti kalau matriks baris satu baris, ini matriks baris yang baris berarti satu baris. Kalau matriks kolom berarti satu kolom, berarti A n kali 1. Contohnya ya berarti gini mungkin A 1, 2, 3 kan cuma satu kolom. Kemudian ada juga biasa menyebut sebagai matriks persegi. Matriks persegi ya berarti jumlah baris dan kolomnya sama. Berarti di sini kalau kita notasikan A m kali n. Misalkan berarti bisa jadi 2 kali 2 gitu. 1, 2, 3. Ada juga matriks nol. Ada juga matriks nol. Ya, matriks nol itu adalah ya matriks yang isinya 0 kali 0 atau enggak 0, 0 isinya angka 0 semua. Misalkan A 0, 0, 0. Nah, ini A sampai D kayaknya bisa disebut termasuk yang jarang. Nah, kemudian yang sering muncul juga dan sering ada dan harus kita ingat ada namanya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi. Ada matriks persegi yang elemen diagonalnya utama. Apa yang disebut sebagai diagonal utama? Diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya adalah 0. Nah, ini definisi dari matriks identitas. Contohnya biasanya kita misalkan matriks identitas itu sama dengan I. Kalau I-nya 2 kali 2, matriks identitasnya gimana? 1, 0, 0, 1. Pak, kalau I-nya dari 3 kali 3, gimana kalau I-nya 3 kali 3? Ya, berarti ada 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pak, diagonal utama itu yang mana? Ini diagonal utamanya. Nah, ini diagonal utamanya. Nah, ini yang dimaksud sebagai diagonal utama. Pak, kalau 4 berarti nanti di sini ada lagi 1. Kalau 5 ada lagi 1. Kalau 6 1. Yang lainnya ini nanti 0, 0, 0. Sini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi nanti pokoknya diagonal utamanya sama dengan 1. Sedangkan orbit yang lainnya sama dengan 0. Nah, sekarang
ada istilah transpose matrix. Transpose matrix. Matriks yang ditransformasikan. Nah, kalau kita biasakan itu matriks transformasi itu baskom. Matriks baris jadi kolom. Kalau dari definisi artinya menukar elemen baris menjadi elemen kolom. Kalau kita bahasa kerennya jadinya baskom. Baris jadi kolom. Baskom. Contohnya gimana, Pak? Contoh. Misalkan saya punya matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Transposkan matriks A. Dari sini kita punya A transpose itu biasanya logonya gini. A sama dengan apa? Ditukar. Yang tadinya barisnya 1, 2 jadi kolom gini. 1, 2. Kemudian 3. Pak, gampang tuh itu mah ada 2 kali 2 boleh. Misalkan kita punya lagi, misalkan B itu sama dengan 2, 3, 1, 4, 5, 6. Coba sekarang transposkan. Ya, gampang-gampang aja. Berarti B transpose. Nah, kita lihat paling gampang di sini. Matriks B ordonya berapa kali berapa? Ada berapa baris? 1, baris 1, baris 2. Kolomnya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti matriks B 2 kali 3. Nah, B transpose itu pasti kebalikannya, bukan 2 kali 3. Berarti jadinya 3 kali 2. 3 kali 2. Gimana? Ya dibuat. Pasti ada 3 baris dan juga 2 kolom. Nah, anggaplah 3 baris kayak gitu. Susunannya gimana? Susunan awalnya kan gini ya. 2, 3, 4 ke samping. Nah, sekarang jadi ke bawah. 2, 3, 4. Yang ke bawahnya awalnya kan di sini 4, 5, 6. Jadi sini 2, 3, 4. Maaf salah. 2, 3, 1 ya. 2, 3, 1. Salah. 2, 3, 1. Kemudian yang ini 4, 5, 4, 5. Nah, ini yang dimaksud dengan transpose. Nah, dalam transpose matriks ada sifat-sifatnya. Nah, saya akan coba tulis sifat-sifat dari transpose matriks. Contohnya, kalau tulisannya sangat bagus. Ini pertama kali buat sebagai tadi ya. Nah, yang pertama, jika matriks A transpose kemudian ditransformasi, maka dia akan kembali lagi menjadi matriks A. Kemudian jika ada matriks A ditambah matriks B transpose, itu sama dengan A transpose ditambah B transpose. Kemudian jika ada suatu konstanta, misalkan A dikalikan dengan A transpose, itu akan sama dengan A kurungnya dikalikan dengan A transpose yang kedua. Syaratnya A-nya elemen dari ini. Nah, ini sifat-sifat dari transpose matrix. Nah, kemudian setelah ini kita juga akan belajar tentang kesamaan dari matriks atau kesamaan dua matriks. Apa itu kesamaan dari dua matriks?
Persamaan dua matriks adalah jika ada dua buah matriks saling sama, misalkan jika matriks A sama dengan B memenuhi syarat bahwa ordo, tadi kan belajar ya, A sama dengan ordo B, maka semua elemen yang bersesuaian sama atau kita disebut elemen matriks A sama dengan elemen matriks B. Sebagai contoh ya, kita buat contoh, misal jika A sama dengan B dengan A sama dengan X 2, 3, min 1. B sama dengan negatif 5, 2, Y min 1. Makanya soalnya tentukan nilai X dan Y dari matriks tersebut. Caranya gimana? Ya kan karena katanya A sama dengan B, karena nilai A sama dengan B, maka X 2, 3, min 1 sama dengan minus 5, 2, Y min 1. Berarti gimana? Kan ini udah sama nih, kita tandain ya. Ini angka 2, ini juga angka 2. Ini angka minus 1, ini angka minus 1. Berarti nilai X ini pasti sama dengan ini, dan juga nilai Y di sini sama dengan ini. Karena bersesuaian. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X itu sama dengan berapa? Ini nilai X. X sama dengan minus 5, dan nilai Y sama dengan berapa nih? 3. Nah, ini yang disebut sebagai kesamaan. Oke, untuk sesi kali ini saya cukupkan sampai sekian. Sesi selanjutnya kita akan belajar tentang operasi matriks. Sekian dari saya. Assalamualaikum.